kiri. Anak-anak masih ingat toh di pembelajaran ibu harus ada kesepakatan kelas? Masih ibu. Coba kalian sebutkan kira-kira kesepakatan kelas kita kalau misalnya ibu masuk itu seperti apa? Satu orang, saya tangan, ya. Silakan. Boleh angkat KBM. Iya, apalagi? Ya, Lia, silakan. Menggunakan HP hanya saat diperlukan atau saat guru. Oke, habis itu apa lagi? Saya Bu. Ya, Jadi Keti. untuk teman lain yang sedang fokus belajar. Oke, jadi setiap kali ibu masuk di pembelajaran biologi, jadi ingat ya kesepakatan kelasnya seperti itu, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk memulai materi kita, ibu akan bertanya kepada kalian mengenai materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Aktivitas Ya. aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pemanasan global. Nah, ibu mau tahu menurut kalian ini gambar apa? Es yang seperti ini biasanya ada di daerah seperti apa sih? Di gunung. Nah, pertanyaannya dari gambar ini, apa yang akan terjadi jika seluruh es di kutub itu mencair? Kira-kira ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, Rustin silakan. Sebagian daratan akan tenggelam. Oke, sebagian daratan akan tenggelam. Terima kasih Rustin. Siapa lagi? Ya, Lia silakan. Permukaan air laut akan meningkat sehingga menimbulkan erosi dan gelombang pantai yang meningkat itu. Oke, jadi jawaban dari anak-anak semuanya itu adalah benar. Apabila es di kutub itu mencair, yang terjadi adalah air laut itu akan mengalami peningkatan. Sehingga kalau air laut meningkat, akan terjadi yang namanya tsunami. Kalau tsunami, apa yang akan terjadi? Tenggelam. Iya, maka kita semua akan tenggelam. Nah, untuk mengupayakan supaya kita itu tidak tenggelam, hari ini kita akan belajar mengenai, silakan Rustin membaca tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menganalisis solusi terhadap perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong dan bernalar kritis. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak semua dapat memberikan upaya atau solusi dalam menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tidak terjadi yang seperti anak-anak kita tadi tenggelam. Oke, anak-anak berhubung didik kita sedang mengalami gangguan atau error, nah maka ibu akan membagikan link video dan juga link artikel di WhatsApp grup kalian. Silakan diperiksa apakah sudah terkirim atau belum. Sudah, Ibu. Oke. Mohon maaf sebelumnya ibu mau bertanya, kira-kira di ruangan ini apakah ada yang tidak punya kuota? Kalau tidak, biar nanti ibu berikan. Saya Ibu. Oke, sandinya ini ya. Ya, Terima kasih Bu. ya. Sudah Ibu. Terima kasih. Nah, oke. Anak-anak, nanti kalian membaca artikel dan juga video yang ditampilkan. Kemudian kalian mencatat semua apa saja yang kalian lihat dari video ataupun artikel itu. Setelah itu nanti kalian bisa bertanya, kira-kira dalam materi ini apa sih yang dibicarakan, dalam video ini apa sih yang dibicarakan. Setelah itu nanti kita akan bentuk dalam kelompok. Kelompoknya itu disesuaikan dengan yang sudah ibu bagikan minggu lalu, oke? Ya Bu. Nah, untuk sekarang kalian saya persilakan untuk membaca dan juga menonton videonya. Saya beri waktu 2 menit ya. Sudah selesai menonton dan membaca artikelnya? Sudah Bu. Nah, saya persilakan perwakilan 1 atau 2 orang untuk bertanya kira-kira materi yang dituliskan dan juga yang ditampilkan di video itu tentang apa sih? Saya Bu. Ya, silakan Rustin. Apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Oke, dari kelompok sini, dia silakan. Jadi ini berdasarkan video yang kami tonton ini dia berisi tentang kebakaran hutan, menjalannya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, krisis air bersih dan meningkatnya suhu timbul. Jadi dari video ini muncul pertanyaan bagaimana cara menanggulangi dampak pemanasan global. Terima kasih kepada anak Lia dan juga anak Rustin yang telah bertanya mengenai video dan juga artikel yang sudah kalian baca. Untuk itu, sekarang kalian ibu bentuk dalam kelompok. Kelompoknya sesuai dengan pembagian minggu lalu ya anak-anak. Silakan. Nanti ibu akan
bagikan LKPD-nya ya. Ya Bu. Oh ya, perhatikan anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan memberikan petunjuk mengenai LKPD-nya. Nanti di dalam LKPD itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti jawabannya ditulis di kertas kalian masing-masing. Kemudian nanti satu perwakilan orang untuk ditulis secara keseluruhan, itu yang akan dikumpulkan Ibu. Sementara yang lainnya itu ditulis di catatan kalian masing-masing sebagai pegangan kalian untuk kalian bisa belajar di rumah. Oke? Ya Bu. Baik anak-anak, semuanya lepas pulpen dan juga buku tulisnya. Waktu pekerjaan sudah selesai ya. Oke, untuk itu saya meminta perwakilan dari kelompok 1 duluan ya yang akan presentasi hasilnya. Kelompok 1 hasilnya. Untuk kelompok 2 silakan memperhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Aku akan menjelaskan materi yang telah kami dapat. Berdasarkan video yang kami tonton, kami mengambil beberapa upaya dalam menanggulangi dampak pemanasan global. Yang pertama itu hemat listrik. Sebagian besar dari CO2 dihasilkan dari pembangkit listrik dan pembakaran bahan bakar fosil. Dengan demikian, jika kita hemat listrik, maka secara tidak langsung kita mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Bahan perusak ozon itu seperti alat pendingin, contohnya itu kulkas dan AC, air spray, semprotan nyamuk dan sebagainya secara berlebihan. Penggunaannya secara berlebihan menyebabkan bolongnya lapisan ozon sehingga menimbulkan terjadinya pemanasan global. Sekian. Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, apakah ada yang perlu ditanggapi dari presentasi kelompok 1? Kalau gitu kita lanjut ya untuk presentasi di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Maksudnya berdasarkan dampak pemanasan global yang kelompok kami baca melalui artikel, kami telah berdiskusi mengenai upaya-upaya untuk meminimalisir pemanasan global, yaitu yang pertama untuk melestarikan hutan, di mana hutan memiliki banyak fungsi, yang salah satunya adalah mengurangi dampak pemanasan global. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan mobil dan uji emisi kendaraan bermotor. Karena penggunaan mobil pribadi menjadi penyumbang CO2 terbesar bila tidak ada pengaturan penggunaan mobil dengan baik. Selain itu, pengecekan rutin uji emisi kendaraan bermotor juga dapat meminimalisir jumlah gas buangan CO2. Yang berikut, penggunaan energi alternatif baru. Selama ini sebagian besar energi kita dihasilkan dari pembakaran batu bara ataupun minyak bumi yang menghasilkan gas rumah kaca. Penggunaan energi ini dengan memanfaatkan tenaga air, angin, dan panas bumi yang dapat mengurangi produksi CO2 yang dilepaskan. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 2. Mari kita berikan aplaus. Sebelumnya dari kelompok 1 mungkin ada yang perlu ditanggapi mengenai presentasi dari kelompok 2? Oke, baik. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai upaya-upaya dalam meminimalisir dampak pemanasan global. Jadi dari kelompok 1 tadi, dia menyebutkan bahwa cara yang pertama adalah hemat listrik. Yang kedua tadi Kurangi perusak ozon. Oke. Nah dari kelompok 2 tadi dia menyebutkan cara-caranya itu apa? Untuk melestarikan hutan, mengurangi penggunaan mobil dan uji emisi kendaraan bermotor dan penggunaan energi alternatif baru. Anak-anak, jawaban kalian tadi sudah pas semua. Saya ingin meminta kesediaan satu orang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang telah kalian dapatkan. Dari hasil diskusi tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, silakan satu orang menyimpulkan keduanya ya, bukan hanya salah satu saja, tetapi kedua presentasi. Christine, apakah bisa?
menyampaikan kesimpulannya. Silakan berdiri ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil presentasi dari teman-teman kami maupun juga teman-teman dari kelompok 2. Kesimpulannya, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan pemanasan global. Antara lain, kita bisa menghemat energi listrik, melestarikan hutan, mengurangi penggunaan mobil. Misalnya kita bisa beralih ke kendaraan umum atau sepeda, kemudian menggunakan energi alternatif dan mengurangi penggunaan bahan rusak habitat. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian bisa merefleksikan kira-kira dari pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, dia silakan. Pembelajaran bahwa ada cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Yang utamanya yaitu melakukan penghematan penggunaan listrik. Lalu yang kedua itu mengurangi penggunaan bahan rusak kotor. Lalu yang ketiga itu kita harus melestarikan hutan. Keempat itu mengurangi penggunaan mobil dan emisi kendaraan bermotor. Dan yang kelima itu adalah penggunaan energi alternatif. Baik, terima kasih kepada anak Lia. Selain anak Lia, mungkin ada lagi yang lain? Ya, Kitty silakan. Terima kasih. Setelah mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa masih banyak hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu mengurangi penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan, menggunakan kertas secara efisien, dan lain-lain. Semakin banyak penggunaan tisu dan kertas, berarti semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat bahan bakunya, sehingga hutan semakin gundul. Baik, kita berikan aplaus kepada terima kasih anak-anak semuanya karena kalian telah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke materi baru karena di pemanasan global hari ini adalah pertemuan terakhir. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi baru. Untuk materinya nanti Ibu akan kirimkan lagi melalui WhatsApp grup kalian. Silakan nanti dibaca untuk minggu depan persiapan materi baru. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kembali ke tempat duduk semula, dirapikan semuanya. Oh ya, Ibu tadi ada kelupaan sesuatu. Untuk hari ini kalian bisa merefleksikan pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak. Kalian silakan menuliskan kira-kira pembelajaran hari ini apa yang kurang dari Ibu. Kemudian tulisan tersebut nanti dikumpulkan ke ketua kelas nanti bawakan ke meja itu. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, saya meminta satu orang menjadi Pak. Baik, terima kasih anak Putin. Anak-anak, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Selamat siang. Hormat. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas pembicaraan hari ini, Ibu Susan. Saya mengapresiasi sebelumnya kami ingin rasanya Ibu rasakan Pesan saya hari ini cuma satu aduk ya. Jadi menurut saya tadi saya memang belum maksimal dalam tampilan diskusi hari ini karena memang secara plan saya sudah menyiapkan modul dan juga skenario, tetapi mungkin karena saya blank, karena saya gugup, jadi plan yang sudah saya rencanakan itu
tidak lagi terlaksana secara baik. Jadi apa yang sudah saya rencanakan ada sedikit perubahan gitu pas saya pelaksanaan. Ya, nampak. Terus saya melihat tadi pas ibu mengajar itu, ibu sudah melakukan kesalahan. Jadi menunjukkan sejak awal ibu sudah melaksanakan kesalahan. Nah, jadi otomatis peserta didik bisa melakukan kesalahan. Di sini pertama ini identik dari modul ajar yang tidak pertama tidak ada minimal yang itu sudah belum dikatakan terus kalau bisa lebih kontekstual jadi memang hanya diferensiasi